Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembicaraan kita dengan ilmu yang saya alami yang didapat dari praktek gitu. Kalau ilmu yang kita dapat dari teori ya kita dapat dari membaca buku atau cerita orang tentang jari ini, kata itu. Tapi itu ilmu yang belum masuk ke dalam kita. Ya. Karena apa? Karena rasa durian itu tidak bisa dicari di daftar pustaka. Dari menginterview orang-orang yang sudah makan durian. Itu hanya telunjuk jari yang menunjuk ke bulan itu. Kalau Anda hanya ada di ujung jari, kan Anda nggak akan pernah sampai ke bulan. Ya. Nah, caranya ya kecuali Anda melangkah menuju ke bulan. Memecahkan 0 menjadi 1, diperbaiki menjadi 2, diperbaiki menjadi 3, terus. Nah, kalau itu terjadi, maka sesuatu ilmu akan muncul itu. Yang ilmu yang muncul dalam praktek itu. Umpamanya aja gerakan ini ya. Nah, begini ya. Masuk, keluar ya. Masuk. Nah, keluar ya. Nah, dalam perjalanan saya berlatih selama ini, pelan-pelan saya tahu bahwa, loh ini ternyata gerakan ini sangat penting dan ada kaitannya dengan keseluruhan gerak kita. Mengapa? Karena kalau ada ini, itu chi yang kita tarik dari lautan chi melalui tulang ekor sampai ke ubun-ubun itu benar-benar klik itu. Nah ini sampai nih, baru dilepaskan. Nah karena kita tahu caranya rutenya panjang, karena harus melewati tantian atas, tantian tengah, dan kembali ke tantian bawah untuk sampai kepada lautan chi, maka otomatis kita nggak akan mengeluarkan napas itu seperti orang berlatih senam napas yang ngos-ngosan itu, ya, tapi dibiarkan pelan itu, ya, bukan seperti batu yang jatuh gedebuk, gitu, tapi air yang mengalir pelan-pelan menuju melewati rute tantian tengah atas, tantian tengah, tantian bawah, baru kembali ke dia punya tempatnya, yaitu lautan chi. Ya. Nah, pengetahuan ini kalau tidak segera saya ucapkan, lalu praktekkan, tunjukkan, itu hilang itu. Kalau saya tulis, sama aja Anda mempelajari rasa duren dengan membahas literatur tentang duren. Nggak dapat, kecuali Anda ikut proses ini. Ya. Nah karena itu memang Tai Chi ini menumbuhkan ilmu yang keluar dari experience itu. Nah, kalau saya hanya tulis saja, maka generasi berikutnya, anak cucu saya nggak akan tahu bahwa ada ilmu yang begitu. Yang mereka tahu
Mungkin ada buku, tapi kalau dia sudah nggak suka baca buku, ya sudah lewat aja begitu. Ya. Hilang ilmu itu. Karena itulah memang ilmu itu harus segera diomongkan dan lalu ditunjukkan. Nah inilah makanya pendidikan kedokteran bagian operasi itu memang cara mendidiknya begitu. Profesornya atau gurunya yang sedang mengoperasi, muridnya melihat dari bawah, ya, dari belakang itu, ngikutin proses. Nah karena itu memang mengajar Tai Chi yang benar itu bukan adep-adepan begini, sehingga kalau saya mengatakan tangan kanan diangkat begini, ya, seharusnya ada tangan. Loh saya gimana kalau begini? Jadi kiri, jadi nggak bisa. Karena itu saya harus membelakangi Anda sehingga Anda itu mengikuti saya punya yang saya kerjakan itu. Nah itu yang disebut setiap hari melangkah satu langkah meskipun perjalanan masih ribuan li. Ya. Nah itulah cara belajar yang benar itu. Karena itu mengherankan kalau Jack Ma mengatakan bahwa kalau mau sukses, begitu yuk lulus, ijazah yang Anda dapat itu langsung dibakar. Catatan-catatan Anda semua masukkan lemari buku dikunci rapat-rapat. Tulisan Anda, catatan, kenalan guru ini, dosen itu, apa. Udah, jangan. Nah, Deng Xiaoping menyebutnya itu Mace Sitao. Wohe katanya begitu. Yang saya baca itu dalam bahasa yang sudah dibikin pakai Latin begitu. Tapi intinya begini. Seperti menapak batu menyeberangi sungai itu. Kalau ada cik kejeblos itu karena batunya itu bisa batu yang tidak real punya dasar yang kuat kan, akhirnya ada kecemplung itu. Nah karena itu majelis itu dengan perasaan itu menyeberangi sungai itu. Ya. Nah karena itu di dalam Tai Chi ada istilah Yong I, Yong Li, gunakan rasa bukan tenaga itu. Cara berlatih Tai Chi itu bukan rasa. Gitu. Jadi ketika Anda memukul itu bukan seorang Anda sedang memukul sansak, tapi menjulurkan tangan Anda ke depan. Nah tenaganya yang dilatih itu tetap yang menggerakkan itu tuh Mingmen. Mundur, buka Mingmen. Ya toh? Nah karena itu Tai Chi punya kekuatan mendorong sama menarik itu seimbang itu. Bahkan yang menarik itu lebih kuat karena dia mengikuti gaya gravitasi. Sedangkan yang mendorong itu melawan gravitasi. Seperti ombak yang menuju ke pantai kan. Nah, sedangkan ombak yang kembali ke laut itu mengikuti gravitasi. Itulah sebabnya mengapa kalau di laut selatan itu, pantai selatan itu selalu ada petunjuk hati-hati berenang di sini itu. Karena apa? Kalau Anda kakinya atau main-main di pinggir pantai itu, ya di laut itu, karena kaki Anda itu meskipun dihempas ombak sampai ke pantai, tapi karena yang lebih kuat menarik itu adalah tarian ke laut, nanti Anda semakin menjauh dari pantai itu. Nah kalau pasir yang Anda injak itu anjlok begitu, maka ya sudah Anda banyak akan hilang terus di bawah arus, sudah nggak bisa balik lagi, ya. Nah itu banyak kecelakaan anak-anak yang bermain di pantai itu begitu.
Nah, dia sudah hilang itu. Ya. Itu dibilang ada penguasa laut apa segala macam ya. Ya itu kan cara orang mencoba supaya hati-hati aja, jangan sampai kamu ada dibawa oleh penguasa laut. Atau seperti Anda jengkel di satu tempat selalu dipakai untuk orang buang air seni ya kan. Dan karena bau pesing, caranya gimana? Dipasang plang, dilarang apa kencing di sini, tapi ya diabaikan aja sama orang. Nah, yang cerdik adalah dipasangin sesajen di situ, dikasih dupa. Kalau sudah ada begitu, orang udah takut karena berarti ada sesuatu roh yang akan marah kalau Anda kencingin ya. Oke, kita berhenti dulu, sampai ketemu lagi dalam acara berikutnya.